Dinas Kesehatan DKI Jakarta merespon peningkatan kasus cacar monyet atau monkeypox yang terjadi di sekitar wilayah Jakarta. Hingga saat ini diketahui telah ada 22 kasus cacar monyet secara akumulatif sejak tahun lalu. Dinas Kesehatan Jakarta menilai bahwa penularan dan peningkatan penyakit monkeypox memang tidak signifikan karena pertambahan pasien hanya sekitar 2 orang. Kendati demikian, penyakit monkeypox ini tetap harus menjadi perhatian utama dan tak boleh diabaikan. Ya, pemirsa, update hari ini kasus penyebaran cacar monyet di DKI Jakarta sudah sebanyak 22 kasus dan 2 kasus diantaranya di luar DKI Jakarta. Kerentanan kelompok penularan kasus cacar monyet ini lebih kepada bayi, ibu hamil, dan juga orang-orang kelainan imunitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan didominasi oleh para lelaki usia produktif mulai dari usia 25 hingga 40 tahun. Menurut PLT Dinkes Ibu Ani, sudah sebanyak 1.000 vaksin dosis yang tersedia dan sudah mulai disosialisasikan bahkan diberikan kepada masyarakat sebanyak 422 vaksin. Dan nantinya setiap orang yang menerima vaksin tersebut akan disuntikan sebanyak 2 kali. Nah, untuk mengetahui apa saja sih gejala dan juga upaya pencegahan dari kasus cacar monyet ini, berikut kita akan mewawancari Ibu PLT Dinkes Ibu Ani. Gejalanya ada demam, lalu kemudian ada ruam-ruam. Ruam itu bisa muncul di wajah, juga bisa muncul di seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kemudian salah satu yang menjadi ciri khas adalah adanya pembengkakan pada kelenjar limfa atau ada limfadinopati di daerah leher dan ketiak biasanya. Selain bagian tubuh itu ada lagi di luar yang gejala-gejala tadi? Ya lebih kurang seperti itu, ada demam, sakit, ngilu gitu ya, seluruh badannya nggak nyaman, kadang-kadang ada sakit tenggorokan gitu, karena ruamnya bisa muncul di mana-mana ya, bisa di kulit termasuk juga bisa muncul di mukosa gitu. Lah sebenarnya PHBS menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, jadi harus rajin cuci tangan kalau mau melakukan aktivitas atau sesudah aktivitas. Kita tidak tahu kita habis dari mana saja, kita bersentuhan dengan siapa saja, usahakan untuk cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kalau kita pergi ke satu tempat yang ramai atau keramaian, ada baiknya menggunakan masker untuk menghindarkan kita dari penularan penyakit. Kemudian juga menghindari kontak dengan penderita atau dengan apabila kita melihat sudah ada seseorang dengan ruam, kita menghindari kontak erat. Demikian laporan Normalita Anwar dan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Data Kementerian Kesehatan, cacar monyet di Indonesia sudah menembus 27 kasus dan ditemukan terbanyak di DKI Jakarta. Di Bandung ada 1 kasus, lalu di Tangerang Selatan ada 2 kasus, lalu di Kabupaten Tangerang ada 2 kasus dan 1 kasus di Kota Tangerang. Sisanya sebanyak 21 kasus di Jakarta. Lalu bagaimana menangani wabah cacar monyet di tanah air ini? Kita sudah terhubung secara virtual, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Dwi Oktavia. Selamat siang, Dokter dan Bapak Pandu, selamat siang Pak. Selamat siang. Sudah mendengar saya? Iya. Oke, saya ke Dr. Dwi dulu. Dr. Dwi, seberapa bahaya dan bagaimana warga harus mengantisipasi penyakit cacar monyet ini, Dr. Dwi? Baik, terima kasih. Jadi tentu cacar monyet ini salah satu atau kita lebih nyaman sekarang kita sebut biasanya dengan mpox ya, merupakan salah satu penyakit ya sebenarnya penyakit yang mungkin sudah ada di dulu mungkin di periode tahun 1970-an dan sebelumnya gitu, dan tapi sekarang muncul untuk varian yang mungkin lebih baru dan kalau kita lihat kasus-kasusnya saat ini pertambahannya di Jakarta kurang lebih sekitar 2-3 kasus baru setiap hari. Nah, tentu ini menjadi salah satu kewaspadaan walaupun kalau kita lihat berbeda pola penularannya seperti COVID ya, sehingga saat ini untuk waspadaan mpox kita harus tetap waspada tetapi pada kelompok-kelompok yang lebih berisiko itu yang menjadi salah satu kunci penting untuk bisa memutus rantai penularan. Karena kalau kita lihat maka ada penularan-penularan yang sebenarnya tidak terlalu mudah
untuk ditularkan kepada orang lain kecuali melalui kontak fisik yang erat. Demikian. Dokter Dwi, tadi Dokter Dwi menyampaikan ada 2 sampai 3 kasus per hari di DKI Jakarta saja. Artinya jumlah pasien ini terus bertambah, kasus dari cacar monyet ini. Dan tadi Dokter Dwi juga bilang bahwa ini kasusnya tidak seperti COVID, tapi juga perlu waspada karena harus ada kontak fisik. Nah, kontak fisik itu seperti apa, Dokter Dwi? Ya, kalau yang kita lihat pola dari kasus-kasus yang ada, maka kontak fisiknya melalui kontak fisik yang erat ya, melalui kontak fisik langsung kulit dengan kulit yang ada lesi. Mungkin gejala lesi, stadium lesinya juga bervariasi. Kalau lesinya tidak harus lesi yang sudah dalam bentuk vesikel atau papul atau lenting gitu, tetapi lesi yang lebih awal mungkin juga menjadi sarana untuk penularan melalui kontak erat langsung. Kemudian juga melalui kontak intim ya, yang menyebabkan ada kontak langsung antar kulit yang sehat dengan kulit yang ada lesi pada orang yang sudah sakit lebih dahulu yang tidak disadari biasanya. Nah, kenapa sekarang masih ada pertambahan kasus? Berarti memang masih terjadi transmisi yang berkelanjutan atau ongoing transmission. Nah, kenapa? Karena mungkin pada sebagian orang pada saat terjadi paparan terhadap virus melalui kontak fisik erat tadi tidak terlalu nyata gejalanya pada orang yang sakit sehingga tidak disadari pada pada kedua orang yang kontak langsung tadi. Akhirnya masih meneruskan pada orang yang semula sehat terpapar dan ini juga periode inkubasinya bisa cukup panjang juga, masa inkubasi paling panjang 21 hari, tapi mayoritas di sekitar 6 sampai 10, 13 hari. Berarti pada periode tersebut orang yang sesungguhnya sudah mempunyai virus di tubuhnya tetapi belum memunculkan gejala. Nah, pada saat gejala awal, gejalanya bisa didahului dengan gejala misalnya demam atau gejala umum seperti layaknya kita mempunyai infeksi virus. Nah, sebelum akhirnya kemudian muncul lenting di kulit yang lebih nyata sebagai keluhan ke arah mpox. Nah, pada saat orang memunculkan gejala awal seperti gejala demam, gejala tidak enak badan, nyeri kepala, nyeri tulang atau otot gitu. Itu bisa saja orang mungkin tidak terlalu khas dan kemudian masih melakukan kontak dengan orang lain. Padahal pada saat sudah ada gejala di situ sudah mulai ada periode infeksi, jadi bisa meneruskan infeksi kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian menyebabkan tadi penularannya masih terus terjadi, tapi mudah-mudahan dengan kita lebih intens menyampaikan kepada publik, maka pada saat orang mempunyai gejala sakit, dia sudah harus bisa membatasi diri untuk mengurangi kemungkinan bertemu dengan orang lain, apalagi melakukan kontak fisik yang dekat. Demikian. Dokter Dwi, terima kasih tetap terhubung bersama saya. Saya ke Bapak Pandu dulu, Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Bapak Pandu, saya mau bertanya, ini monkeypox ini kalau saya lihat cacar monyet gitu ya, melihat secara visual memang cukup mengerikan sih Pak Pandu. Nah, kalau melihat secara fisik tubuh kita bisa betul-betul timbul dengan kondisi yang sangat di foto-foto yang saya saksikan dan kasus terhadap pasien, seberapa berbahaya Pak Pandu cacar monyet ini? Kalau saya menganggap untuk sebagian besar orang tidak berbahaya, ya karena penularannya terbatas. Kalau saya lebih tegas mengatakan hampir semuanya penularan melalui kontak seksual. Nah, ini kontak seksual pada penduduk atau orang yang punya banyak pasangan seks dan berganti-ganti. Dan sekarang kalau lihat datanya yang ada di Dinas Kesehatan adalah penduduk dengan kontak seksual sesama jenis. Jadi lelaki yang seks dengan laki. Jadi penularan akan terbatas pada perilaku seksual, pada perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan, dan juga pada karena yang banyak seksual aktif adalah 40 tahun ke bawah, jadi pada kelompok tersebut ya bisa juga menular pada kelompok penduduk yang tidak sejenis, karena ada penduduk yang juga mempunyai perilaku atau punya banyak pasangan seks
sesama jenis atau berbeda jenis. Ya, jadi sekarang kira-kira masih terbatas pada penduduk yang pada lelaki yang melakukan hubungan seks dengan laki. Nah ini yang perlu kita ketahui. Kalau populasi yang berisiko. Kedua, penyakit ini yang kelihatan memang mengerikan, tapi kan bisa nggak kelihatan. Kan di dalam baju kita, di dalam badan kita, di ketiak, di selangkangan, karena kita pakai pakaian, pakai sarung, pakai celana, nggak kelihatan. Tapi orang itu merasakan, ya kan? Nah ini yang menurut saya banyak dan juga sebenarnya mudah dicegah. Ya, cegahnya gimana? Kalau ada gejala demam, pembengkakan kelenjar, atau ada ruam mpox tadi, mohon nanti nyebutnya jangan monkeypox lagi ya, mpox gitu, supaya tidak dikaitkan dengan monkey karena ini penularannya dari manusia ke manusia dan itu sebenarnya tidak perlu diberikan pengobatan antivirus ya, tapi pengobatan anti demam, mengobati nyeri, ya kan, mengobati luka, kalau ada infeksi dikasih antibiotik dan biasanya sembuh sendiri. Jadi pencegahannya adalah edukasi yang terutama menjangkau penduduk yang sangat berisiko tadi, penduduk yang punya perilaku seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti. Salah satu caranya adalah kalau ada gejala mpox, jangan berhubungan seks dulu, puasa seks. Ya, jadi gampang sebenarnya, tapi tidak mudah pada mereka kalau mereka melakukan hubungan seks untuk kepentingan komersial. Nah ini kan ada penduduk yang punya banyak pasangan seks karena memang menjual jasa seks. Nah ini yang perlu kita sadari. Jadi teman-teman dari Dinas Kesehatan perlu menjangkau kelompok-kelompok ini, melakukan edukasi. Dengan demikian tanpa vaksinasi itu akan bisa menurun. Sebenarnya penularan yang terjadi di kelompok ini cukup banyak. Yang teridentifikasi hanya sekitar 20-an lah atau mungkin sampai 30-an. Tapi yang terjadi pada penduduk ini tinggi sekali, bisa ribuan. Nah ini yang nanti akan tinggi. Dan kemudian karena sebagian besar terbatas pada kelompok ini dan sudah punya imunitas, akan menurun. Dan biasanya kelompok ini juga bisa diidentifikasi kalau pada klinik yang khusus menjaga kelompok ini, klinik HIV, biasanya kalau orang mempunyai sudah tertular HIV atau penyakit infeksi menular seksual lainnya, seperti sifilis atau gonore dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita jujur dan tegas, untuk menjaga kelompok ini, maka outbreak yang terjadi di Jakarta kita bisa atasi dengan cepat. Pak Pandu, ini menarik sekali. Tadi Pak Pandu mengatakan bahwa ini apakah bisa disebut juga sebagai penyakit menular seksual, Pak Pandu? Kita katakan demikian karena pada umumnya yang terjadi sekarang adalah banyak melalui kontak seksual, tetapi juga bisa terjadi pada penularan yang tidak seksual, ya kan? Jadi gesekan, sentuhan kulit, dan kalau salah satu ada ruam mpox-nya dan ada virusnya bisa terjadi. Tapi pada umumnya butuh intens ya, kontak yang intens itu yang paling intens ya kontak seksual. Ya kan? Kalau yang cuma jabatan tangan, peluk-pelukan ya enggak lah, ya kan? Tetapi kontak seksual itu yang menurut saya yang paling berisiko. Pak Pandu, tadi menarik Pak Pandu bilang bahwa sebetulnya yang terdata iya ada 27-an, tapi sebetulnya mungkin ada ribuan, tapi tidak melaporkannya. Apakah mpox ini sebetulnya ya kena, lalu bisa tadi Pak Pandu juga bilang tidak perlu divaksin atau tidak perlu minum antivirus, artinya dia bisa sembuh dengan mudah atau sendirinya, lalu kambuh lagi seperti itu Pak Pandu? Enggak, kalau udah kena ya nggak kambuh lagi ya, tapi dia karena sudah punya imun ya. Nanti mungkin beberapa lama kemudian bisa terinfeksi lagi kalau imunnya sudah menurun. Tapi kan ini kan jadi kita perlu pahami penduduk yang dengan gejala-gejala itu kan malu, ya kan, datang ke pelayanan kesehatan. Apalagi dia mempunyai perilaku seksual yang secara normatif banyak masyarakat menganggap itu tidak benar, ya. Dan karena supaya masyarakat yang dengan ini mau datang ke pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatannya harus ramah terhadap kelompok ini. Ya, ini menurut saya itu satu, nggak boleh melakukan diskriminasi. Kedua, ini kita anggap sebagai hidden populations. Jadi karena sifatnya sangat stigmatized,
Ya kan, siapa sih yang mengaku bahwa saya misalnya mempunyai perilaku seks dengan laki-laki atau punya banyak pasangan seks, kan enggak. Ya, jadi mereka akan menutup diri atau menghindar, atau mereka akan menjangkau klinik-klinik khusus yang swasta atau klinik khusus yang menjangkau kelompok tersebut. Tidak akan datang ke layanan publik karena akan terdata atau sebagainya. Jadi mereka perlu juga dilindungi, ya kan, kerahasiaannya dan sebagainya. Tetapi secara data itu penting karena pandemi ini, atau bukan pandemi, maksudnya outbreak ini, kalau menurut saya sudah outbreak, harus menyatakan ini KLB nih, ya kan, jangan takut menyatakan itu, karena dengan adanya KLB, upaya jadi lebih tegas, responsif, dan terfokus supaya walaupun hanya pada satu kelompok tertentu yang berisiko, tapi bisa saja menular pada kelompok yang lain. Jadi mumpung masih terbatas pada kelompok ini, maka upayanya jauh lebih mudah sebenarnya. Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, dan Dr. Dwi Oktavia dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terima kasih untuk penjelasannya terkait Mpox ini. Mudah-mudahan masyarakat semakin waspada. Pemirsa, Laporan 8 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Laporan 8 siang selengkapnya.